Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di seri kuliah kita tentang filsafat ilmu dan epistemologi. Di episode yang kemarin, kita sudah membahas tentang seorang tokoh filsuf bernama Paul Feyerabend dan gagasan radikal dia tentang bahwa apa saja itu boleh di dalam ilmu. Nah, tetapi hari ini teman-teman, kita akan masuk ke pertanyaan yang jauh lebih fundamental, yaitu bagaimana seharusnya pengetahuan itu dibangun dan bagaimana sebenarnya pengetahuan itu dibangun. Dalam sejarah filsafat ada dua teori utama tentang bagaimana struktur pengetahuan kita itu bekerja. Pertama adalah fondasionalisme dan yang kedua adalah koherensialisme. Jadi ada dua struktur pengetahuan bekerja gitu ya. Fondasionalisme ini itu ketika pengetahuan itu dibangun di atas fondasi yang kokoh dan pasti. Itu kan dari katanya jelas ya, fondasionalisme. Nah, yang kedua adalah koherensianisme. Koherensianisme ini adalah teori di mana pengetahuan itu justru tidak butuh fondasi, tetapi harus saling mendukung dalam satu sistem yang koheren. Jadi yang di dalam pengetahuan itu ada berbagai macam elemen. Nah, di dalam itu harus saling mendukung. Ini maksudnya apa? Nah, kita akan pelajari ini satu persatu. Kita mulai dulu dari fondasionalisme. Jadi fondasionalisme ini adalah teori yang mengatakan bahwa pengetahuan itu harus punya fondasi yang kuat dan pasti. Layaknya seperti bangunan, supaya bangunan itu stabil, tidak mudah runtuh, maka bangunan itu kan harus punya fondasi yang kuat. Biasanya di bagian bawahnya ya, jadi di akarnya gitu. Nah, di dalam filsafat, fondasionalisme itu meyakini bahwa segala pengetahuan yang ada dalam pikiran kita itu harus bertumpu pada kebenaran-kebenaran dasar yang kebenaran-kebenaran itu tidak perlu dibuktikan lagi. Nah, contoh klasik fondasionalisme itu seperti pemikirannya René Descartes ya, yang tentang cogito ergo sum itu ya, tentang aku berpikir maka aku ada. Jadi menurut Descartes, aku berpikir maka aku ada itu adalah fondasi yang tidak bisa diragukan lagi. Dan dari situlah kemudian kita baru bisa membangun pengetahuan-pengetahuan yang lain. Para pemikir fondasionalisme atau para pendukung aliran ini itu percaya bahwa kalau kita tidak punya fondasi yang kokoh untuk pengetahuan kita selanjutnya, maka seluruh sistem pengetahuan yang kita miliki itu akan runtuh. Nah, tetapi tentu saja fondasionalisme ini bukan tanpa masalah ya. Ada masalah besar dengan fondasionalisme. Misalnya pertanyaan tentang apa yang bisa kita jadikan fondasi yang benar-benar pasti gitu. Kan tadi katanya fondasi itu harus kuat. Nah, lalu fondasi semacam apa yang bisa kita gunakan gitu. Misalnya dahulu sebelum ada konsep astronomi yang modern, bumi kita ini kan dianggap datar. Dan datarnya bumi kita ini dianggap sebagai fakta yang tak terbantahkan. Tapi kan kemudian dalam perkembangan ilmu sains dan khususnya fisika astronomi, dibuktikan bahwa bumi itu tidak datar tetapi bulat. Artinya, apa yang dulu dianggap sebagai fondasi pengetahuan ternyata bisa saja salah. Dan kalau fondasi itu salah, maka bagaimana kita bisa yakin bahwa pengetahuan kita selanjutnya itu akan bertahan atau juga benar gitu. Nah, karena lemahnya
pondasi ini atau tidak mungkinnya kita mendapatkan pondasi yang benar dan absolut, maka banyak filsuf yang kemudian beralih ke pendekatan yang kedua dalam membangun pengetahuan mereka, yaitu koherensianisme. Nah, apa itu koherensianisme? Pertama-tama jelas ya, koherensianisme itu sejarahnya ketika para filsuf tidak lagi merasakan fondasionalisme ini benar. Maka mereka menolak gagasan bahwa pengetahuan harus memiliki pondasi tertentu, karena pondasi itu sendiri hampir mungkin tidak ada. Kita tidak bisa menemukan pondasi pengetahuan yang seolah-olah benar saat ini dan di masa depan dan di masa lalu. Sehingga alih-alih membangun pengetahuan seperti bangunan yang fondasinya kuat, koherensianisme ini justru lebih menempatkan pengetahuan itu seperti jaring laba-laba, ya, spider web, di mana setiap benang di dalam jaring itu saling terhubung. Tidak ada satupun pengetahuan yang dijadikan pusat, tetapi hanya bagian dari jaring-jaring itu. Dan jaring-jaring itu menjadi kuat karena semua bagiannya itu saling mendukung. Artinya ketika salah satu itu lemah, maka yang lainnya akan memperkuatnya atau memperbaikinya. Jadi dalam koherensianisme, satu kepercayaan itu akan dianggap benar jika ia konsisten dan koheren dengan kepercayaan lain dalam sistem pengetahuan kita. Contohnya begini, jika saya melihat hari ini itu ya, langit itu mendung. Kemudian saya merasakan angin dingin. Dan saya melihat orang yang lewat itu membawa payung. Maka saya menyimpulkan bahwa hujan akan turun. Kalau kita lihat pernyataan saya tadi ya, mulai dari langit mendung, kemudian angin menjadi dingin dan orang membawa payung, itu kan tidak ada satu pondasi yang menopang semuanya. Semuanya posisinya sama, tidak ada yang mutlak, tetapi berbagai informasi itu saling mendukung satu sama lain. Nah, para pemikir koherensianisme ini mengatakan bahwa ya seperti itulah cara kita berpikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi tidak ada satu fondasi atau dogma atau ideologi sebagai dasar dari seluruh pengetahuan. Yang ada begitu banyak pengetahuan yang saling berjejaring. Nah, keunggulan koherensianisme jelas dia lebih fleksibel dibandingkan fondasionalisme tadi ya, karena dia tidak bergantung pada satu kebenaran absolut. Cuman masalahnya, bagaimana kalau sistem kepercayaan kita ternyata salah, tapi tetap koheren? Maksudnya begini, teori geosentris, ya, geosentris itu teori awal di mana matahari yang mengelilingi bumi, ya, itu kan pada masanya ya sebelum heliosentris ya, sebelum ditemukan Galileo Galilei yang bumi mengitari matahari, geosentris ini kan dianggap sebagai koheren dengan semua kepercayaan ilmiah di zamannya. Padahal kan salah. Meskipun akhirnya terbukti salah ya setelah teori heliosentris muncul. Jadi hanya karena sesuatu itu tampak akhirnya koheren, itu bukan berarti sesuatu itu benar. Artinya bahwa dalam koherensianisme ini kita akan susah untuk mengetahui mana pengetahuan yang benar dan mana yang tidak. Karena ya koheren-koheren aja atau berjejaring-berjejaring aja dengan yang lain meskipun salah gitu. Nah, dalam sains modern, kedua teori ini tadi ya, fondasionalisme dan koherensianisme ini masih terus berdebat ya. Fondasionalisme misalnya itu bukan hilang ya, dia masih digunakan dalam banyak aspek. Seperti dalam matematika dan dalam logika. Kalau dalam matematika kita kan tahu ya, di dalam matematika itu ada aksioma-aksioma dasar yang dianggap benar
dan tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut. Misalnya penjumlahan 1 tambah 1 sama dengan 2, ini akan menentukan, tidak perlu dipertanyakan lagi ketika kita mengerjakan soal pecahan atau soal akar dan kuadrat gitu ya. Karena dasar penjumlahannya, kebenaran aksioma 1 tambah 1 sama dengan 2 sudah selesai. Nggak perlu ditanyakan lagi. Nah, itu fondasionalisme, masih digunakan dalam matematika. Nah, koherensianisme ini, kalau koherensianisme bagaimana? Nah, kalau koherensianisme ini lebih umum digunakan dalam ilmu empiris ya, ilmu yang berkenaan dengan pengalaman, misalnya observasi atau eksperimen. Nah, biasanya dalam fisika misalnya, teori-teori kan diuji berdasarkan, jadi pengujian teori itu bukan hanya apakah teori itu benar atau tidak ya dalam pembuktian empirisnya dengan eksperimen, dengan observasi, tetapi juga pengujian itu melihat bagaimana mereka itu koheren dengan data-data lain dan teori-teori lain. Nah, di tengah pergulatan antara fondasionalisme dan koherensianisme ini, banyak filsuf yang juga mencoba menggabungkan kedua pendekatan ini. Mereka biasanya statementnya begini, ilmu pertama-tama memang butuh fondasi kan, tanpa fondasi maka ilmu itu tidak bisa sahih ya atau valid ya. Tapi dia juga harus fleksibel dan bisa berubah ketika dia dalam posisi berjejaring dengan pengetahuan atau data-data yang lain. Nah, pertanyaannya kemudian mana yang lebih baik, fondasionalisme atau koherensianisme? Ya, tergantung dari teman-teman. Jika teman-teman percaya bahwa pengetahuan itu harus punya dasar yang pasti, apalagi teman-teman bekerja dalam bidang matematika, maka ya menjadi pendukung fondasionalisme adalah sesuatu yang baik. Tapi jika teman-teman itu percaya bahwa pengetahuan itu hanyalah satu sistem yang di dalamnya ada begitu banyak pengetahuan yang saling berjejaring, saling mendukung, tetapi juga selalu saling berubah, maka saya pikir teman-teman cocok untuk menggunakan koherensianisme. Meskipun dalam prakteknya nanti teman-teman, banyak ilmuwan dan filsuf itu juga akhirnya menggabungkan kedua pendekatan itu, tidak melulu pada satu pendekatan saja, saya koherensianisme saja gitu, atau saya fondasionalisme saja gitu, karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan yang justru ketika dikombinasikan bisa mengutuhkan pengetahuan yang dimiliki. Nah, itu saya pikir diskusi kita tadi ya, tentang dua aliran dalam pembentukan pengetahuan dalam pikiran kita. Terima kasih sudah bersama dengan saya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetaplah berpikir kritis.